Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Elisa Fira, NPM 2040404110, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Borneo Tarakan. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas PTS mata kuliah Industri, di mana di sini saya akan membahas mengenai transformasi struktural di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian transformasi struktural. Secara umum, transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa yang relatif positif antara pertumbuhan output dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada pentingnya transformasi struktural dalam pengentasan kemiskinan. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Di sini bisa kita lihat ada tabel data jumlah penduduk miskin yang bersumber dari BPS pada tahun 2014. Proses perubahan struktural di Indonesia itu sendiri ditandai dengan yang pertama, merosotnya pangsa sektor primer, yaitu pertanian. Yang kedua ada meningkatnya pangsa sektor sekunder, yaitu industri. Dan yang ketiga ada pangsa sektor jasa, kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada teori. Teori yang pertama yaitu teori dari Arthur Lewis tahun 1960. Arthur Lewis menyebutkan teori ini juga disebut dengan teori migrasi, di mana Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor pertanian, dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama yang tingkat produktivitasnya tinggi. Selanjutnya ada teori dari Chenery Skirkwin tahun 1975. Teori Hollis Chenery dan Moises Skirkwin menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antar berbagai proses perubahan di mana suatu negara. Chenery memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahap proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri. Selanjutnya ada teori dari Clark Fisher tahun 1951 yang menyatakan transformasi struktural adalah pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier. Clark berpendapat bahwa semakin tinggi pendapatan suatu negara, maka makin kecil pangsa relatif sektor primer. Clark juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi dapat diciptakan dengan cara meningkatkan produktivitas pada setiap sektor. Selanjutnya ada teori dari Kuznets. Simon Kuznets mendukung teori Clark mengenai tahap perekonomian. Kuznets meninjau transformasi struktural dari segi peningkatan pendapatan. Perubahan struktur ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian produktivitasnya mengalami perkembangan yang lebih lambat dari perkembangan produksi nasional dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Selain itu, Kuznets juga menyatakan bahwa ada suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang membentuk huruf U besar terbalik. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab perubahan struktur ekonomi. Yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari dua. Yang pertama ada sisi permintaan agregat. Faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat
yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Yang kedua bisa dilihat dari sisi penawaran agregat. Fokus utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau mineral baru untuk produksi yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru atau aktivitas relokasi dari investasi serta sumber daya utama lainnya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari dua juga. Yang pertama ada kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan yang kedua ada perubahan struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. Selanjutnya, transformasi struktural di Indonesia. Hills tahun 1996 menguraikan transformasi struktural Indonesia pada periode 1996 hingga periode 1992 menunjukkan bahwa proses transformasi struktural di Indonesia pada saat itu berlangsung sangat cepat. Hal ini ditandai dengan sumbangan sektor pertanian terhadap PDB telah menyusut hingga kurang dari setengah jarak tahun 1996 pada tahun 1992. Sumbangannya hanya tinggal 36% saja. Penurunan ini ternyata diikuti dengan kenaikan sumber sektor industri. Terjadinya perubahan struktural ekonomi tersebut karena didukung oleh kebijakan pemerintah yang langsung atau tidak langsung mendorong sektor industri manufaktur yang tercermin pada GBHN tahun 1993. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.